Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Askar Dwi Saputra, absen 33 dari kelas 11-1. Belakangan ini sudah banyak sekali berita tentang perkelahian antar pelajar yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, saya di sini akan membahas sedikit tentang perkelahian antar pelajar yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkelahian pelajar sudah ada di mana-mana. Bahkan sangat banyak jumlahnya. Berita-berita di internet, di televisi maupun dimanapun juga sudah banyak sekali. Seperti contohnya ini, dan ini. Ketiga contoh tersebut adalah contoh perkelahian antar pelajar yang ada di Indonesia. Pengertian dari perkelahian antar pelajar sendiri yaitu suatu bentuk tindak kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Perkelahian pelajar juga memiliki faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor social disorganization atau faktor lingkungan. Nah, ini faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolahan itu juga berpengaruh terhadap pelajar itu sendiri. Yang kedua yaitu differential association atau faktor salah pergaulan. Untuk kalangan pelajar seperti ini, faktor salah pergaulan sangat banyak sekali. Dalam memilih teman, biasanya seorang remaja itu kurang cermat dalam memilih teman. Alhasil dia masuk ke dalam pergaulan yang tidak benar atau salah. Yang ketiga yaitu labeling atau pelajar tersebut sudah dicap sebagai pelajar yang nakal. Ini juga bisa menyebabkan seorang pelajar tersebut menjadi lebih nakal lagi karena dia berpikir bahwa aku itu sudah dicap sebagai murid yang nakal. Kalau aku berperilaku baik pun mungkin aku tidak akan dianggap lah. Pemikiran seperti itulah yang membuat seorang pelajar itu semakin menjadi-jadi. Setelah faktor penyebab, ada juga dampak yang terjadi akibat perkelahian antar pelajar. Yang pertama, cedera fisik seperti bekas terkena pukulan, senjata tajam, atau bahkan bisa menyebabkan cacat hingga kematian. Parah sekali bukan? Yang kedua, trauma. Perkelahian antar pelajar juga mempengaruhi kesehatan mental mereka dan kinerja akademiknya di sekolah. Yang ketiga, menyebabkan kerugian finansial. Karena tawuran atau perkelahian antar pelajar seringkali mengakibatkan kerusakan pada properti publik ataupun pribadi, seperti kendaraan atau fasilitas umum. Nah, itu juga menyebabkan kerugian yang cukup besar. Dan masih banyak lagi sebenarnya dampak-dampak yang terjadi akibat perkelahian remaja atau pelajar. Setelah kita tahu dampak-dampak apa saja yang terjadi akibat perkelahian antar pelajar, sekarang juga kita harus tahu upaya pencegahan agar seorang pelajar itu tidak melakukannya kembali. Yang pertama yaitu memberi kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya. Yang kedua, mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Karena faktor keluarga juga mempengaruhi terhadap pelajar tersebut. Yang ketiga, bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. Dan masih banyak lagi sebenarnya upaya pencegahan agar tidak terjadi kembali perkelahian pelajar. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah juga sudah melarang agar hambanya itu tidak melakukan kekerasan karena perkelahian itu antar pelajar tersebut termasuk juga kekerasan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu
kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena perempuan-perempuan yang diolok-olok itu lebih daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari materi-materi di atas yaitu kita sebagai hamba Allah yang taat akan perintah dan larangannya sudah tentu wajib untuk menghindari perilaku perkelahian antar pelajar, karena sudah jelas bahwa Allah sendiri yang melarangnya. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.